Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Kita bersyukur karena Tuhan selalu setia menyertai kehidupan kita. Dia telah menghantarkan kita kepada minggu yang baru hari ini, di mana kita boleh beribadah, memuji dan memuliakan namanya yang kudus. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia, mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersuka cita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pasu-pasui
Hukum Taurat Tuhan pada minggu hari ini tertulis dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita berdoa untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Say,
janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya, tetapi dalam kasih setia abadi aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Pembacaan epistel yang ditetapkan pada minggu hari ini tertulis di dalam kitab Kidung Agung pasal 8 ayat 5 sampai dengan ayat 7. Kita membacanya secara responsoria. Beginilah firman Tuhan. Cinta kuat seperti maut. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Asa masih
marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, sudah 3 bulan kurang lebih kita mengadakan ibadah minggu di rumah kita masing-masing. Doa dan harapan kami, kita sehat, tetap dalam lindungan Tuhan, dan tetaplah semangat. Doa kita kepada Tuhan, kiranya virus corona segera berakhir dari dunia ini. Tuhan memberkati kita. Sekali lagi kami ucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua. Firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu kita hari ini tertulis dalam Kolose 3 ayat 18 sampai 21. Kolose 3 ayat 18 sampai ayat 21.
Mari kita baca secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikian firman Tuhan. Membangun keluarga bahagia, itulah topik minggu kita hari ini. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, hidup bahagia itu adalah harapan dan dambaan kita, dambaan setiap keluarga. Saya yakin kita semua yang beribadah saat ini pasti mendambakan kebahagiaan itu. Jika ditanyakan kepada pasangan yang hendak menikah, apa harapanmu nanti setelah menikah? Pasti mereka juga akan menjawab, kami ingin bahagia. Namun apakah itu keluarga bahagia? Dan bagaimana membangun keluarga bahagia? Tidak semua orang, tidak semua pasangan atau keluarga memahami kebahagiaan itu dengan baik seturut dengan iman kekristenan kita. Karena tidak jarang kita membuat ukuran kebahagiaan itu hanya sebatas materi atau kesenangan duniawi saja, sekalipun itu kita inginkan dalam hidup kita. Jika ada keluarga kaya, mempunyai rumah yang megah, bisa berlibur dan bebas membeli barang mewah, itulah keluarga bahagia. Itulah penilaian secara umum banyak orang tentang arti kebahagiaan. Padahal realitas yang boleh kita lihat, ada banyak keluarga, ada banyak rumah tangga yang kaya, memiliki banyak hal duniawi, tetapi rumah tangganya broken, hancur-hancuran atau kacau. Meraih atau mendapatkan kebahagiaan terkadang tidak semudah yang kita pikirkan. Ada pasangan yang berpacaran selama 10 tahun, mereka bisa mempertahankan hubungannya selama itu meskipun menghadapi banyak tantangan. Tetapi setelah mereka berumah tangga atau menikah, rumah tangganya hanya bertahan 10 bulan. Lebih lama berpacaran daripada berumah tangga. Pertanyaan, mengapa itu bisa terjadi? Ada juga pasangan yang susah payah merancang pernikahannya. Mereka begitu bersemangat, rela mengeluarkan uang yang banyak supaya pestanya meriah dan mewah sebagai wujud dari kebahagiaan mereka. Undangan dan pesta dibumbui dengan kata-kata cinta yang romantis. Ketika tukar cincin pernikahan, mempelai mengatakan hanya maut dan kematian yang dapat memisahkan kita. Kaulah bulanku, kaulah bintangku, kaulah belahan jiwaku selamanya.
imahatana. Tetapi apa yang terjadi setelah mereka menerima pemberkatan pernikahan? Rumah tangganya hanya bertahan 1 semester. Mengapa itu bisa terjadi? Jemaat Kristus yang terkasih, jika kita mendambakan keluarga yang bahagia, jawabannya, lakukanlah fungsimu, lakukan tugasmu, lakukan tanggung jawabmu dengan baik dan benar. Sebagai suami, sebagai istri, dan juga sebagai anak, lakukan dengan baik dan benar. Itu yang diingatkan oleh firman Tuhan melalui khotbah minggu hari ini. Yang pertama, dalam ayat 18 dikatakan tadi, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Kata tunduk di sini jangan kita salah artikan. Perkataan tunduk bukan bermaksud untuk merendahkan martabat atau derajat perempuan atau derajat istri, atau bukan juga bermaksud memberi kuasa dan kesempatan yang besar kepada suami atau laki-laki untuk menindas atau memperbudak istrinya. Kata tunduk mempunyai arti kesediaan istri untuk tunduk dan merendahkan hatinya kepada suami sebagaimana ditunjukkan Kristus yang tunduk kepada Bapa di sorga. Dan itu dilakukan istri sebagai wujud ketaatannya kepada Kristus. Ketaatan kepada Kristus itu merupakan alasan utama bagi seorang istri bersikap hormat, tunduk, serta mengasihi suaminya. Kalau dikatakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan, tidak bermaksud bahwa seorang istri tunduk kepada suami karena suami adalah Tuhan. Bukan itu maksudnya. Ketundukan istri kepada suami adalah kesadaran bebas tanpa paksaan sebagai ekspresi imannya yang sangat mengasihi Kristus dan taat kepada kehendaknya. Karena itulah ayat ini ditutup dengan perkataan sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Mari kita garis bawahi, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Artinya ada batas ketundukan, ada batas ketundukan istri terhadap suami. Kalau suami tidak benar, tidak sesuai dengan kehendak Kristus, maka dia boleh dan tidak harus taat kepada suaminya. Istri harus lebih memilih taat kepada kehendak Kristus daripada melakukan dosa karena melakukan kehendak suaminya. Di dalam Kisah Rasul 5 ayat 29, di sana dikatakan kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Pertanyaan, bagaimana dengan para ibu atau para istri? Bersediakah engkau tunduk kepada suamimu? Jawabannya harus, karena itu telah diaturkan oleh firman Tuhan. Bisa saja terjadi karena pekerjaan dan penghasilan istri lebih besar dari suaminya, sehingga istri
menganggap remeh atau sepele kepada suaminya. Dan khotbah ini ditujukan bukan hanya kepada istri yang tidak bekerja, tetapi kepada semua istri, kepada semua ibu, bahkan kepada istri yang mempunyai jabatan dan penghasilan yang tinggi. Setinggi apapun jabatan dan sebanyak apapun gaji istri, dia harus hormat dan tunduk kepada suaminya, karena suami adalah kepala di dalam rumah tangga. Itu dikatakan dalam Efesus 5 ayat 23. Dan itu juga yang dikatakan oleh Margaret Thatcher, mantan Perdana Menteri Inggris. Dia mengatakan, di negara saja saya dihormati sebagai pemimpin, tetapi di rumah saya tetap sebagai ibu dan sebagai istri. Jangan ada ibu atau istri yang merasa bangga dan merasa jago bila bisa mengatur atau menyetir suaminya semaunya saja, atau merasa bangga menceritakan kepada yang lain kalau suaminya takut kepadanya. Itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu kepada para ibu atau istri. Yang kedua, kepada para bapak atau suami, hari ini diingatkan oleh firman Tuhan, hai suami-suami, kasihilah istrimu. Hai suami-suami, kasihilah istrimu. Kesetaraan gender sangat sempurna dalam khotbah ini. Setelah istri diingatkan untuk tunduk kepada suami, sekarang suami diingatkan untuk mengasihi istrinya. Kata mengasihi dari bahasa Yunani, agapate, artinya kasih ilahi, kasih yang mau berkorban sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Dalam Efesus 5 ayat 25 dikatakan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Suami harus mau berkorban, makokop, berkorban kepada istrinya dan mau merendahkan hatinya sebagaimana Kristus merendahkan hatinya. Itulah tanda kasihnya kepada istrinya, kepada keluarganya, kepada anak-anaknya. Sekalipun istrinya punya banyak kekurangan, dia tidak akan pernah membeberkannya kepada yang lain atau menjadi alasan untuk beralih mencari perempuan lain. Dan salah satu wujud kasih seorang suami kepada istrinya dikatakan jangan berlaku kasar terhadap dia. Jangan berlaku kasar terhadap dia. Tidak patut seorang suami melakukan kekerasan terhadap istrinya, karena itu adalah tubuhnya sendiri. Karena itulah sering kita dengar atau dikatakan para pengkhotbah, Allah menciptakan Hawa bukan dari kaki Adam supaya lebih rendah atau bisa sesukanya terhadap Hawa, atau tidak diciptakan dari kepala Adam supaya lebih tinggi dan bisa sesukanya terhadap Adam. Tetapi Hawa diciptakan dari rusuk Adam, rusuk yang dekat dengan hati, supaya Adam mengasihi Hawa dan Hawa mengasihi Adam, supaya suami mengasihi istrinya dan istri mengasihi suaminya. Itu kepada ibu atau kepada istri. Yang ketiga, sekarang kepada anak dalam
keluarga. Hari ini Tuhan mengingatkan anak, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Tanggung jawab, keharusan, dan kewajiban anak adalah menghormati orang tuanya, sebagaimana juga dikatakan dalam hukum Taurat yang kelima. Supaya itu bisa terwujud, maka sejak dini kita orang tua harus mendidik anak-anak kita untuk hidup takut akan Tuhan dan taat kepada orang tua. Itu diingatkan kepada kita orang tua dalam Ulangan 6 ayat 6 sampai ayat yang 9. Boleh kita baca amanginang berulang-ulang di rumah kita masing-masing. Ulangan 6 ayat 6 sampai 9. Apa tugas dan tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya? Orang tua harus menjadi model bagi anak-anaknya. Maka jika anak melihat orang tuanya menghormati orang lain, mengasihi sesama, dan takut akan Tuhan, maka anak-anak kita juga akan terbiasa hidup seperti itu. Tidak salah kalau saya katakan bahwa pada zaman modern saat ini penghargaan dan penghormatan kepada orang tua sudah sangat kurang. Mungkin itu kita alami di tengah keluarga kita masing-masing. Ketika kita orang tua memanggil dan menyuruh anak, ada anak yang pura-pura tidak mendengar atau tidak mau tahu, cuek dengan handphonenya. Ada anak yang egois, menuntut dan hanya menuntut, tidak peduli dengan keadaan orang tuanya. Dan khotbah minggu saat ini bukan hanya ditujukan kepada anak yang belum menikah, tetapi juga kepada anak yang sudah menikah, yang sudah berumah tangga, yang sudah menjadi orang tua. Orang tuanya atau mertuanya, si matuanya masih hidup. Mungkin orang tua kita itu sudah lemah karena faktor usia. Ingat, jangan pernah melupakan orang tuamu. Ingatlah bagaimana mereka dulu bekerja keras untuk kita. Kita ada hingga saat ini. Itu juga adalah karena belayan kasih mereka. Dan ingat juga, kita juga kelak akan tua seperti mereka. Tetapi kita berharap anak cucu kita, keturunan kita akan mengasihi dan menghormati kita. Hukum Tuhan sangat jelas mengatakan, hormatilah ayah dan ibumu supaya engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Itulah yang indah di dalam Tuhan. Yang keempat atau yang terakhir, kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya. Dikatakan tadi, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Supaya jangan tawar hatinya. Stay at home itu himbauan WHO dan pemerintah bagi setiap keluarga, bagi kita saat ini karena darurat virus corona yang kita hadapi. Tetapi itu juga menjadi kesempatan bagi kita, di mana kita mempunyai banyak waktu dan kesempatan bersama dengan anak-anak kita, keluarga kita, di rumah kita masing-masing, dibanding dengan hari-hari sebelumnya, sebelum virus corona datang. Jangan sibuk dengan dirimu sendiri. Jangan sibuk dengan media sosialmu. Mari kita pergunakan waktu ini untuk membangun kembali kehangatan cinta kasih
di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Orang tua harus memberi dorongan, semangat iman dan pengharapan di tengah kesulitan ini kepada anak-anaknya. Dan orang tua harus mengajar, mengingatkan anak-anaknya supaya saling mendoakan. Mari berjalan bersama mencapai tujuan, yaitu kebahagiaan di dalam Kristus. Sebagaimana Joshua mengatakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Allah yang wow dot isini bajabuku, ikut Jehovah do oluan nami. Itu harus selalu kita wariskan kepada anak cucu kita dan seisi rumah kita. Jemaat Kristus yang terkasih, ketika kita melakukan tugas, fungsi, dan tanggung jawab kita dengan baik dan benar, maka keluarga kita akan terbangun dengan kokoh. Berjuanglah untuk mempertahankan keluargamu, tentu dengan campur tangan Tuhan Yesus Kristus, bukan dengan mengandalkan kekuatan kita masing-masing. Biarlah keluarga kita selalu berpusat kepada Kristus. Ingat, kebahagiaanmu, kebahagiaan keluargamu tidak ditentukan dengan harta. Kebahagiaan anak cucu kita bukan karena kita mampu mewariskan harta yang banyak kepada mereka. Kebahagiaan keluarga adalah jika kasih agape dari Kristus itu selalu terpelihara serta termeterai dalam hidup keluarga kita masing-masing. Itu kita tunjukkan lewat perkataan kita dan perbuatan kita di tengah keluarga kita. Di dalam epistel tadi, kalimatnya sangat indah mengatakan, air dan sungai mempunyai kekuatan yang dapat memindahkan dan menghanyutkan segala sesuatu, tetapi kasih lebih kuat dari itu. Harta yang banyak bisa membeli segala sesuatu, tetapi kasih jauh lebih berharga dari itu. Rasul Paulus dalam Kolose 3 ayat 14 mengatakan, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Yang terakhir, Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Kristus, dalam perjalanan hidup pasti ada tantangan yang akan selalu berusaha menghancurkan kehidupan keluarga kita. Fakta atau realitas yang boleh kita lihat, ada banyak keluarga yang berakhir atau kandas di tengah jalan. Kekerasan dalam rumah tangga dan angka perceraian setiap tahun semakin meningkat. Itu bukan hanya keluarga yang beragama lain, tetapi termasuk juga keluarga orang Kristen, keluarga orang Batak. Dan tantangan besar juga saat ini yaitu perkembangan teknologi yang canggih. Itu juga menjadi tantangan kepada banyak keluarga. Teknologi yang canggih telah menempa banyak keluarga berjalan sendiri, asik sendiri, meskipun berada di ruang, di rumah, atau di waktu yang sama. Media sosial banyak membuyarkan kesetiaan seorang suami terhadap istrinya, terhadap anak-anaknya. Bahkan media sosial juga telah membuyarkan kesetiaan istri kepada suaminya dan anak-anaknya. Karena media sosial ada suami atau istri yang melakukan perselingkuhan dengan yang lain. Bapak Ibu, saat ini mungkin keluarga kita juga menghadapi pergumulan, masalah ekonomi, pekerjaan, anak, dan masalah terbesar yang kita hadapi saat ini yaitu virus corona. Kasih Kristus memampukan kita menghadapinya bersama dengan keluarga kita, apapun tantangan itu. Jangan biarkan virus itu merenggut kebahagiaan keluargamu. Biarlah keluarga kita semakin kokoh dan tetap bahagia di dalam Kristus meskipun di tengah tantangan
hujan badai yang silih berganti berusaha menghancurkan rumah tangga kita. Akhirnya kami berharap, kami mendoakan Tuhan selalu kiranya memberkati keluarga kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang indah yang telah kami dengarkan. Kami rindu, kami berharap supaya setiap kami, setiap keluarga jemaat-Mu bahagia bersama di dalam keluarga kami masing-masing. Bahagia di dalam Kristus. Mampukan kami Tuhan, dan biarlah kami berjalan bersama dengan suami, istri, anak-anak kami, bahkan cucu jemaat-Mu, berjalan menuju kebahagiaan sejati di dalam Kristus. Tuhan mengetahui setiap pergumulan kami, pergumulan jemaat-Mu saat ini, terlebih pergumulan karena pandemi virus corona. Tetapi di tengah-tengah tantangan hujan badai yang silih berganti, yang berusaha menghancurkan kehidupan kami, kehidupan keluarga kami masing-masing, biarlah kami tetap bahagia, bersuka cita, karena kami tahu Tuhan selalu bersama kami. Kami selalu berdoa dan berharap Tuhan, kiranya Tuhan mendengarkan doa dan permohonan kami, segera mengakhiri virus corona dari dunia ini, supaya kami boleh melakukan aktivitas kami pulih kembali dengan baik. Jemaat yang saat ini mungkin ada yang dalam keadaan sakit, kami mohon Tuhan, kiranya Tuhan yang memberikan kesehatan kepada mereka. Masa-masa persiapan new normal, kiranya Engkau yang memberikan hikmat, kebijaksanaan kepada seluruh para haladomu, supaya boleh mempersiapkan segala ibadah yang akan dilakukan, pelayanan yang akan dilakukan oleh gerejamu, supaya kami Tuhan boleh melakukannya dengan baik, dan seluruh jemaat-Mu, seluruh para haladomu terhindar dari virus tersebut. Dengarkanlah doa permohonan kami Tuhan. Kami tahu kami adalah manusia yang lemah, kami manusia yang berdosa. Tuhan mengampuni kami supaya kami layak hidup di hadapan Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia telah melawat kita melalui firman-Nya.
Kiranya Tuhan sekarang berkenan memberkati setiap keluarga jemaatnya, supaya tetap ada di hadapannya untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini. Terpujilah Tuhan sekarang dan sampai selama-lamanya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.